Bulan Ramadan itu adalah bulan yang apa, Tat? Penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Segala sesuatu yang dilipat gandakan adalah Bujur benar. amun dosa apa, Tat? Dilipat gandakan juga. Bujur juga. Astagfirullahaladzim. Nah, hari ini kita kayaknya membahas masalah apa nih, Tat? Niat. Oke. Mutiara Ramadan bukan sekadar bepanderan, tapi tempat kita bertukar pikiran. Salam Ansor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, sore gini lah. Jadi gasan pian beratan dimanapun ada, khususnya ada di kota Palangkaraya. Hari ini ulun kedatang kayak kadanya kali ini aja bang, kayaknya pian tetarusan bang ya nih. Bisa juga tuh. Nggih, pokoknya pian misinya dah di kegiatan kita, kegiatan acara kita yaitu di Mutiara Ramadan, bukan sekadar bepanderan tapi tempat bertukar pikiran. Nah, kene Tat lah. Ini ngaran sini Ustadz Abdul mana lah? Ya. Apa ada gelar pian kah atau kayak apa? Ada lah. Tapi atau... ada yang lu nambahi anak kori. Apa tuh artinya, Tat? Anak konda. Anak konda. Ada negara. Orang negara. Nah, kalau ya anak konda teh kubra. Oke. Nah, kita ini kan hendak memasuki bulan puasa karena memang kita namanya Mutiara Ramadan. Nah, pasti kita membahas masalah di sekitaran Ramadan. Nah, tapi ngaran Ramadan tuh kebanyakan kayak apalah akhir bulan Ramadan lah. Ini tuh ngaran orang lah. Nah, kita ini membahas masalah-masalah di sekitaran bulan Ramadan, baik itu berpuasanya, berjakatnya, pokoknya yang ada di dalam bulan Ramadan lah, kegiatan-kegiatannya. Yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang apa, Tat? Penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Segala sesuatu yang dilipat gandakan adalah bujur benar. Amun dosa apa, Tat? Dilipat gandakan juga. Bujur juga. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh sudah sebutin kalau. Apa tuh? Terbahas. Oh, aduh. Terbahas. Nah, hari ini kita kayaknya membahas masalah apa nih, Tat? Niat. Oh, niat aja lah. Namun yang lainnya boleh lah. Boleh, hai. Bila terpaksa. Boleh terpaksa lah, Tat. Kayak apa? Mungkin anak petakun? Jawab apa? Oh, jawab apa ya lah. Oke. Dari yang dikatakan Ustadz tadi, Ustadz Abdul Manan, ulang sambat lagi ngaran sidin sekira buhan pian tahu. Supaya tak kenal juga kita. Supaya ada yang berparak. Ada yang berparak. Jangan pian janda. Jangan. Janda semakin di depan. Oke. Masalah niat. Nah, jadi Ustadz lah kalau kita berbicara masalah niatnya kan ya namanya kita di masyarakat orang banyak itu kan macam-macam. Kalau ada nang badiat biasanya amun kayak di kampung ulun aja kan banyak habis sembahyang tarawih nih. Jadi pian bisa kampung gitulah. Iya, biasa di kampung ulun, orang kampung memang. Oh iyalah. Tapi lu enggak ada kampungan. Mantap banget. Bahasanya kan kayak itu ternyata karena kita boleh hidup dari kampung tapi kada boleh kampungan. Tapi ya netat lah, ini sedikit melenceng ngarannya orang kampung tuh. Cari aja pesantren tuh banyak bagus-bagus tuh dari kampung tuh. Bujur benar, terjaga keasliannya. Nah, itu nang wehin itu nang mulai terubah. Lawan jar bidanya bungas-bungas kayak. Nah, itu harus dipandir lagi. Makanya lu cari bini orang kampung. Oke, Tat. Jadi kan ibaratnya kalau biasa di kampung itu kan kalau yang namanya orang berniat itu kan habis sembahyang tarawih tuntung nih assalamualaikum lalu berjamaah kan nawaitu sauma godin an adai padisa Ramadan lillah taala, atau bahasa Indonesianya atau bahasa kamunya aku berniat ya puasa Ramadan esok hari sebulanan penuh karena Allah taala. Nah, itu karena ulun tuh anak kayak apa penjelasannya menurut pian kan penyebab apa itu berdasarkan kitab-kitabnya sepengetahuan pian supaya ini kan apa istilahnya itu memberi penjelasan juga gasan kita nang orang-orang awam bahkan mungkin nang orang-orang tahu jadi bahan pemikiran masukan gasan bubuhan kita berataan lah itu. Nah pasti ini bukan jadi bahan perdebatan. Nah karena berdebat dalam masalah ini kan ya itu paling tidak dijauhkan lah kita istilahnya. Ini gasan bahan kita berdiskusi. Silakan. Tapadol lah bahasanya gitulah. Berarti harap-harapan kan ya. Kata kampung tadi. Bujur juga salah pulang ulun. Silahkan. Jadi kalau tentang niat ini pertama yang lumrah biasa terjadi di masyarakat kita tuh habis taraweh kita berniat. Cuma mesti diperhatikan nih. Nah, niatnya tuh kita diucapkan. Apa itu somagadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Lalu ditambah nih oleh imamnya kan, sengaja aku berpuasa esok hari menunaikan kewajiban di Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala.
Nah, itu dalam kitab-kitab ulama kita, kalau tidak disertai di dalam hatinya, yang tadi itu cuma sekedar lisan, Dibuntung aja nih lah. untung aja, maka tidak disebut dengan niat. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Jadi kalau hendak menyebut juga, maka disertai di dalam hati kita. Jadi beimbai gitu lah. Beimbai menyebut iya, Dalam hati dalam mah, hati ya juga. Cuma kadang-kadang kalau kita orang awam nih, terutama kita bukan orang Arab, susah kita kalau kayak itu. bahasa kolbu aja. Wih, Berani ya. buntung bepander, hati bepander juga nih susah. Sama-sama bepander nih. Maka supaya kada tak salah, hati kita yang bepander. Jadi imam jangan bepander. Kita mengihakannya tuh lah. Kita nang kayak anu. Jadi imamnya sengaja ku berpuasa esok hari. Kita di hati kayak itu. Sengaja ku berpuasa esok hari. Jadi harus di dalam hati. Kalau kada dalam hati, karena kada sah niatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi mesti nanti si makmum dan jamaah itu ada di hatinya berniat, jangan sekedar lisan. Karena nanti tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua dari ucapan pian tadi ulun dengar tadi ada sebulanan. Ya, sebulanan penuh ya. Nah, sebulan penuh Berarti aja. jangan bahasa itu kan sama aja. Ulun sekali aja berniat nang hari pertama nih. Berarti sampai nang ke 30 kena atau 29 kena lu kada berniat lagi. Apakah itu dibenarkan atau kada? Atau kayak apa penjelasannya? Iya. Nah, pertama dalam mazhab mayoritas kita di Indonesia yaitu mazhab Asy-Syafi'i itu dianggap sekali aja menunaikan kewajiban. Karena dalam mazhab Asy-Syafi'i itu harus berniat setiap malam. Berarti ibaratnya kalau nya ulun di malam pertama berniat, esok berniat. Sengaja aku berpuasa sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan seluruhnya. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu meskipun memadah seluruhnya, itu tetap aja Hitung sekali aja. Karena dalam mazhab kita harus berniat memugai, memperbaharui setiap malamnya berniat. Gitulah. Jadi Kada boleh sekali aja. sekali lah. Berarti bahasanya tuh istilahnya kehati-hatian kita lah. Ya, jadi malam ini berniat, esok lagi berniat, esok lagi berniat. Cuma memang dalam mazhab kita itu kada aja kita kaku benar kada. Kita tuh ada kelonggarannya, ada lama-lamahnya. Karena terlalu keras bahaya, harus ada lama-lamahnya. Terlalu lama bahaya juga. Kada nyaman kan, harus ada kerasnya. Juga mengkaras kada jadi ya. Lain pulang. Nah, apa tuh? Nggih. Jadi ada lamanya dalam mazhab kita tuh. Bahwa boleh berniat dengan lafaz atau dengan redaksi seluruhnya sepenuh bulan suci Ramadan, tapi dengan cara bertaklid dengan Imam Malik, karena Imam Malik yang memiliki pendapat ini. Bertaklid dengan Imam Malik. Biasanya kalau di kampung-kampung kita di Lajar itu misalnya sengaja aku berpuasa sebulan penuh Ramadan, bertaklid dengan Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Kayak itu modelnya dilajari. Sengaja aku berpuasa sebulan penuh bulan Ramadan, bertaklid dengan Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ditambah bertaklid. Bertaklid itu maksudnya mengikuti. Karena yang memiliki pendapat ini adalah dalam mazhab Imam Malik gitu. Sehingga apa hikmahnya kata dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau kita menggunakan redaksi ini, seandainya kita kada terbangun. Iya. Kan naranya kita kada tahu kan? Kada tahu guring kan? Guring kah? Kenyamanan kah? Kenyamanan benar kah? Timbul kada salah subuh juga salajur kah? Nyaman benar tuh. Habis misalnya kan. Batuk lah. Lain. Lain. Salah pulang ulun nih. Itu nangis kah tuh? Jadi ibaratnya untuk menghindari itu supaya menghindari lah. Apa yo? Bahasanya tuh. Atau bahasa kerennya tuh mengcover. Woi, bahasa mana tuh? Inggris kah tuh? Mengcover tuh kan berarti atau menjar. Ikam nih, kapir jar. Kapir. Jangan. Jangan. Tolong jangan disomasi. Mengkaper. Ya, mengkaper. Bahasa kitanya apalah mengkaper tuh? Bahasa Banjar. Menjaga-jaga. Menjaga-jaga. Kalau kita kada bangun dan kada berniat di malam hari.
Pas diingat leh. Pas kada ingat, dengan cara kita di awal bulan Ramadan berniat yang dengan gaya Imam Malik tadi, maka kita kada baniatan lagi. Jam 6 sudah. Kada bapak, tenang. Bersahur. Tenang. Kada bersahur, kada bapak, Kalau tenang. bersahur juga jam 6. Jangan, itu batal. Tenang. Karena sudah bertaklid dengan Imam Malik di awal bulan Ramadan. Nah, itu caranya. Dengan sepenuhnya tadi. Sudah aman jadinya. Jadi dalam mazhab kita tuh ada ketat memang, tapi juga ada kelonggaran. Ada lama-lamanya juga. Jadi itu hikmahnya kita bertaklid dengan Imam Malik supaya menjaga-jagai niat kita. Yang kedua, andai lah, tapi jarang terjadi sebetulnya. Yang bertaklid dengan Imam Malik tadi kan ada ingatan juga. Timbul-timbul sudah Ajan subuh lah misalnya. Lain. Sudah masuk ke 2 Ramadan. Nah, tertinggal lam tadi jar. Nah, berarti kita kalau bertaklid dengan Imam Malik kan sudah 2 Ramadan. Iya, sudah 2 Ramadan. Pas terjadi di tengah-tengah Ramadan misalnya, kesiangan bangunnya, sahur kada, baniat kada, jam 10. Kayak apa nih? Berpuasa gin. Aduh, tapi jar, ketahuan mintuha gini aja. Salah pulang lah. Apa nih jar? Maka bertaklid dengan Imam Abu Hanifah. Wah, itu. Karena Imam Abu Hanifah punya pendapat kalau kita belum ada sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar dan sebelum siang zuhur itu, maka boleh kita berpuasa. Niat pada saat itu. Jam 10 misalnya atau jam 8 misalnya. Sengaja aku berpuasa pada hari ini di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Tapi belum makan, belum minum, belum menaguk sirup, belum belum seberataan. Berniat pada saat itu maka boleh, tapi dengan cara bertaklid dengan Imam Abu Hanifah. Sengaja aku puasa pada hari ini di bulan Ramadan bertaklid dengan Imam Abu Hanifah fardu karena Allah Ta'ala. Yang terakhir supaya pian gelisah ulun nih anak meraba-raba sudah gitu nah. Yang terakhir bertaklid itu kadang mesti harus disebutkan imamnya. Bertaklid dengan Imam Malik tadi jaulun kan, bertaklid dengan Imam Abu Hanifah. Kadang mesti sebetulnya cara bertaklid itu kalau kita sudah tahu bahwa pendapat ini berasal dari mazhab Imam Abu Hanifah, pendapat ini datang dari mazhab Imam Malik, maka tanpa menyebutkan itu sudah bertaklid namanya. Asal kita tahu mana sumbernya. Tapi kalau kada tahu di mana-mana, makanya ulama tuh bijak jadi supaya ulama masyarakat dipaham, lalu niat itu langsung diulahkan bebuan sidin bertaklid dengan Imam Malik, bertaklid dengan Imam Abu Hanifah supaya masyarakat awam nih tahu juga berarti Imam Malik yang membolehkan, berarti Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Itu cara-cara supaya di niat kita menjadi bujur, dan juga kalau ada permasalahan yang terjadi pada puasa kita, ketinggalan sahur kah, ketinggalan niat malam hari kah, bisa dengan cara bertaklid di luar mazhab tadi. Itu indahnya bermazhab. Indahnya bermazhab. Indah tuh bukan berarti kada lah. Oh iya, bujur. Bagus. Ini bagusnya. Bagusnya mazhab. Jadi kawan-kawan kita istilahnya mundur disimpul salah pulang, makanya kita istilahnya tuh kita bahasakan tuh gini. Jadi dengan lewat berniat aja kan istilahnya, dengan berniat puasa aja kita sudah dipermudah dengan berbagai macam pilihan tadi kan istilahnya. Artinya kalaunya kita memakai ini, kalau kita menyanggupi, kalaunya pas kada sampat ada solusi yang ada solusinya. Ya. Karena memang di situ kelihatan bahwa Islam itu sebenarnya mudah. Tapi bukan di istilahnya dianggap mudah gitu. Bukan dimudah-mudahkan. Islam itu mudah, bukan dimudah-mudahkan. Dan itu juga kan kalau kita ambil hikmahnya kan berarti yang namanya kita mengikuti ulama itu kan. Artinya kenapa kita mungkin kalau kita kebetulan kita nekan di NU artinya Nahdlatul Ulama, artinya kita berpandangan mengambil segala sesuatu itu kan dari pendapat ulama, kembali ke ulama didahulukan gitu maksudnya kan. Artinya sebenarnya itu solusi itu banyak gitu kan. Amunnya kita ibaratnya pakai sebuting aja kayak pembahasan Jarulun tadi,
sengaja aku niat karena Allah Ta'ala kan pada malam ini berarti esok berniat pulang karena kita kada tahu nih. Artinya berdasarkan pemahaman seorang aja, entah itu berdasarkan membaca di buku kah, menonton di YouTube kah, kita kada memahami dengan ulama-ulama yang lain atau dengan mazhab-mazhab yang lain, akhirnya Ada bepuasaan kan akhirnya gitu nah kan. gara-gara ada masalah bisa. Iya, jadi nah gitu nang jadi yang namanya niat tadi kalau bisa ulun ambil kesimpulan ya, kalau salah bujurakan lah. Ya. Banyak artinya Bahasa pulang kita dari awal. iya pulang. Jadi kan bahasanya tuh kita memulai itu dengan berniat, selain diucapkan kita juga dibarengi dengan di hati kita, Artinya dengan Karena yang di AC itu di hati. Iya. Nah, itu kan tadi pembahasan kita tadi kan apa istilahnya beimam nih, artinya ada nama imami. Namunnya kita sorangan bang ya, Pak. Baca surangan dalam hati langsung gitu aja lah. Tapi kada perlu diucapkan lah. Harus diucapkan. Karena niat tadi dengan hati lah, bukan hati, dengan ucapan lah. Kan ada juga yang memadakan aja, bilanya kada dibunyikan aja kada abdul rasanya aja. Nah, itu perasaannya aja. Oh, perasaan aja lah. Berarti sama kayak cinta atau lah, kada perlu diungkapkan lah kalau terhati. Tapi harus dibuktikan. Oh iya, bujur juga. Dengan puasa. Benar. Bujur. Oke. Kenapa, Pak? Kan kena dipotong. Apa jadinya? Pertanyaan dari Instagram. Oke. Bujur juga kah? Oke, kita juga ada nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang lain mungkin dari Instagram. Satu pertanyaan nih katanya, Tat. Satu aja lah. Satu. Jangan mungkin lebih lah. ya satu itu kan ya kayak Nabi Adam kan satu kan, manusia kan itu kan berbanyak-banyak gitu kan. Banyak berarti lah. Iya, sama gitu lah. Jadi bahasanya gini. Kita sudah berniat, habis itu apa tadi? Apa tadi pertanyaan tadi yang kalaunya kita sudah berniat, habis itu dihitung pahala. Terus kita kan kada puasa. Sudah dapat pahala puasa lah kita pakai apa gitu nah. Nah, itu dari kru tadi tuh. Ada pemberitahuannya. Jadi kita sudah berniat kalau sudah niat kan kalau ada istilah nih. Niat kalau sudah kita berniat pun sudah dapat pahala. Dapat pahala. Karena sudah merasa dapat pahala kada puasa, nah kayak apa tuh? Nah, jadi kita kita pertegas dulu. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Nah, itu bahasa anunya Sanskertanya lah. Supaya pian kada paham kan. Nah, niat itu adalah menyengaja atau melakukan secara sengaja sesuatu yang disertai dengan melakukannya. Jadi qasdu syai'in menyengaja sesuatu yang disertai dengan melakukannya. Seperti sholat. Sambil kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, itu sambil berniat. Tapi beda dengan puasa. Beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Puasa ini dia punya rentang waktu. Karena kalau menunggu Astagfirullahaladzim. Ulun takajud. Yang itu nah, yang dari pas waktunya dari waktu dimulai imsak, fajar. Setelah imsak lah kan azan. Terbit fajar lo azan 3 2 sengaja. Nah, susah. Gitu kan? Susah. Nah, maka kata ulama puasa ini beda dengan yang lainnya. Dia punya rentang waktu. Rentang waktunya dari maghrib tuh sudah bisa kita lah. Bisa dah. Nah nyar tahu makan kurma lo sengaja puasa esok hari bulan Ramadan fardu kana Allah taala. Hanya tahu lo nih teh. Hanya tahu lo. Kalau wasnya sudah dari maghrib di kampung bang. Di bujur di kota. Dari maghrib tadi sampai menjelang azan subuh atau terbit fajar. Itu rentang waktu. Sehingga kata ulama start puasa itu adalah di waktu terbit fajar. Sehingga kita berniat kan biasanya tarawih kan, habis tarawih kan. Nggih. Itu hendak baanuan wan bini kada apa-apa. Hendak makan kada apa-apa. Hendak minum kada apa-apa. Guring kada apa-apa juga. Karena startnya ada di mulai maghrib. Bukan. Azan subuh tadi. Jadi penghitungan pahala itu karena waktu
yang start Pas mulai kita puasa atau lah. Sehingga ada pengaruhnya guring kah pian lawan bini kah, habis itu pulang makan kah, minum kah, tapi ada boleh Pak Ada Pocong. boleh, aram, nyaman. Nah itu modelnya. Jadi kadada kada membatalkan niat. Kada membatalkan niat. Karena punya rentang waktu tadi modelnya. Berarti istilahnya kada membatalkan. Nah, masalah itu kan pahalanya kayak apa tuh, Tat? Pahalanya startnya dari yang terbit fajar tadi. Berarti kada lah, kada dapat, hitungannya kada dapat lah. Kan masih belum melakukan kan? Iya, masih melakukan. Cuma ulama memberikan keringanan karena puasa ini berbeda dengan yang lainnya, sulit untuk menentukan langsung ketika adzan subuh tapi kalau sholat mudah, yang lainnya mudah. Ini selalu berbarengan lah. Berbarengan. Makanya kan ibaratnya ada juga yang bahasa apa Bang Napi lah tenang. Apa kejahatan bukan karena ada niat ya, tapi pas ada kesempatan melakukan. Apa nyambungnya? Karena tahu jolon. Oke. Jadi sudah tahu kalau jawabannya lah. Jadi jangan juga kan apa sudah berniat dulu aja, berniat berpuasa. Apa sudah sampainya kalau puasa aja. Aku sudah berniat jujur tadi. Jangan juga gitu kada dapat lah. Nah, ini sedikit melenceng Bang, ada juga nang aja setai membukakan orang puasa aja sama dengan pahalanya dengan orang yang berpuasa. Kada puasa kayak lu nih kada puasa, pian puasa ulun bukakan pian. Kayak apa tuh? Nah, ini sebetulnya apa yulah menyamani orang tapi ini kayak modelnya kayak istilahnya sama seperti ulun ini adalah lilin menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Paham lah? Iya paham ulun tuh. Nah. Kadang maksud ulun tuh nang di ulun nih nah. Ulun kan kada puasa tapi ulun kan mengharap pahalanya aja nih. Ngarep mengharap pahalanya aja kada perlu melakukan ulun. Boleh lah gitu nah. Boleh. Cuma pian berdosa. Lu berdosa lah. Karena pian meninggalkan kewajiban. Ibaratlah pian bersedekah lawan tetangga. Tapi orang tua kelaparan. Ya, ada juga nang bukan nang wangal-wangal aja nih sate masalahnya nak itu nah julun tanah. Ya bagusnya kita puasa membukakan orang lah. Gitu modelnya. Oke. Mungkin kayaknya untuk niat ada statement terakhir dari Pian tentang masalah niat dulu berpuasa ini untuk memperjelas. Kalau kayak tadi kan ibaratnya kita sudah niat dari kita awal berniat dengan niatnya lapas niatnya juga dengan mengucapkan dengan dari hati. Kemudian kalau dengan imam kemudian kita juga bertaklid dengan para imam-imam dengan para ulama-ulama yang sudah memberikan solusi kepada kita dalam memulai niat kita dalam berpuasa. Itu sudah ada diperjelaskan istilahnya. Kemudian seperti yang pertanyaan tadi mungkin pertanyaan apa di luar jalur track gitu kan istilahnya sudah mungkin terjawab juga. Mungkin ada kelas statement dari untuk masalah niat kita dalam berpuasa ini. Nah, terakhirlah tentang niat ini. Jadi niat itu jadi ketika kita berniat, ini yang bagusnya, yang eloknya lah, yang bungasnya tuh. Pas kita berniat itu, niat puasa itu harus ada menghadirkan makna puasa, menahan. Jadi puasa itu menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Melihat binu orang, cangang, benar, melihat bokep dan seterusnya. Nah, itu ada hati hadir bahwa kita sedang menahan itu. Sedang berpuasa lah. Sedang berpuasa dalam artian menahan itu. Mata kita, telinga kita, dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan dengan cara itu sepanjang kita berpuasa kita terjaga. Dan semudah-mudahan selama kita berpuasa ada buahnya di luar kita puasa. Yaitu tetap ada rem dalam kehidupan kita atau dalam awak kita. Kalau puasa kayak gitu aja kayaknya kada ada bedanya antara orang yang di rumah sakit kerba makanan lawan yang kita nih modelnya. Tidak ada bedanya lah. Ada bedanya. Meskipun ya kita kan menggugurkan kewajiban. Kalau ini kan supaya karena anak operasi dan seterusnya. Ya supaya ada bermakna, maka hadirkan puasa yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Supaya ketika di luar puasa atau bulan Ramadan ada rem. Oh kada boleh.
oh dilarang, oh dilarang, oh jangan, oh jangan. Itu buahnya sebetulnya. Buah dari niat kita lah, karena kita sudah berniat kan ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang berniat cuma dipandir aja kan, akhirnya pas sudah pelaksanaannya kakak-kakak itu juga. Kayak itu aja modelnya. Berarti niatnya kan berarti kada apa bahasanya tuh lah orang Banjar nih lah. Kada bujur-bujur lah. Kada tidak bersungguh-sungguh kan, artinya ucapan cuma di bibir saja gitu. Janji manis. Oke, mungkin itu dulu untuk kita hari ini. Mungkin sudah sangat jelas sekali dari penjelasan dari Ustadz Bernat. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Bernat sudah mau membagi pengetahuannya terhadap kita semua, terutama buat seluruh masyarakat di Kota Palangkaraya, buat kita Berataan. Yang pastinya kita akan kembali lagi nanti di pembahasan yang lainnya, tetap sekitaran bulan Ramadan dan berpuasa. Apapun yang terjadi dalam bulan Ramadan itu akan kita bahas satu persatu permasalahannya. Dan juga kita mungkin buat kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang lainnya untuk memberikan masukan kepada kita untuk apa yang akan kita bahas di Kota Musyawarah. Silakan nanti atau bahasanya hadir aja nanti di komen di Instagram atau di channel YouTube kita di PAC Ansor Pahandut, atau di channel YouTube kita di Sorban TV PAC Pahandut ya. Atau Facebook juga PAC Pahandut Palangkaraya. Atau juga follow Instagram saya Haji Ahmad atau Midam 87, atau Facebook saya juga Midam 87. Itu berarti promosi. Promosi ya, endorse kali ya. Oke, jangan lupa subscribe juga, like, komen. Kami menerima kritikan, masukan ya. Jadi kami tetap terbuka, bukan menutup segala kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.